فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala wa qala Suddi fi qawlihi ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan dengan menisbatkan pada kerajaan Sulaiman, atau di sini ay ala ahdi Sulaiman, pada zaman Sulaiman. Tapi penafsiran yang lain lebih tepat daripada penafsiran As-Suddi ini. Karena apa? Karena zahir dari berbagai cerita menunjukkan di zaman Sulaiman mereka tidak berani memamerkan sihir dan apa. Bahkan jelas ahli tauhid memerangi sihir, jelas Nabi Sulaiman memerangi sihir. Tapi yang betul adalah setelah zaman Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, lalu setan membacakan ilmu sihir mengatasnamakan ini adalah kerajaan Sulaiman atau kekuasaan Sulaiman. Ini adalah kunci dari kekuasaan Sulaiman dan seterusnya. Jelas kalau di zaman Sulaiman mereka nggak akan berani untuk memamerkan kekufuran dan kesyirikan, itu tidak mungkin. Baik, maka yang dipilih oleh As-Suddi di sini takdirnya ala ahdi Sulaiman. Kalau maksudnya adalah setan membacakan itu di masa itu, tentunya tidak tepat. Tapi apa? Seperti yang kita lewati dari tafsir-tafsir yang lain, yaitu setan mengajarkan sihir, menisbatkan ini sebagai apa? Sebagai kunci kekuasaan Sulaiman dan sebab berkuasanya Sulaiman dan seterusnya. Qal kanati syayatinu tas'adu ilas sama. Dulu para setan naik ke langit. Fataqa'udu minha maqa'ida lis sama. Lalu para setan duduk dari posisi dari langit itu, tempat duduk yang ada di langit untuk mendengarkan berita. Fayastami'una min kalamil malaikah, lalu mereka mendengarkan sebagian dari ucapan malaikat, mimma yakunu fil ard, tentang apa yang akan terjadi di bumi, min mautin au ghaibin au amar, adanya kematian atau mungkin adanya berita gaib. Kalau ghaib maksudnya adalah tentang apa? Berita-berita gaib, au amar atau suatu perintah. Fayatunal kahanata fayukhbirunahum, lalu mereka mendatangi para bomoh kemudian mengabarkan itu pada mereka, kepada para dukun itu. Fatuhaddisul kahanatun nasa fayajidunahu kama qalu, lalu para bomoh tadi, para dukun tadi menceritakan hal itu kepada umat manusia, kemudian mereka mendapati peristiwanya seperti yang mereka katakan. Ternyata apa? Ramalan bomoh ini tepat. Padahal itu sekedar berita dari setan yang mencuri-curi berita dari langit saja, dari pembicaraan para malaikat. Hatta idza aminat humul kahanah kadzabu lahum, sehingga apabila para bomoh tadi itu sudah memperolehi kepercayaan dari manusia, mereka pun membuat kedustaan kepada umat manusia. Wa adkhalu fihi ghairah, dan mereka memasukkan kepada berita yang benar itu berita yang lain. Fazadu ma'a kulli kalimatin sab'ina kalimah, lalu mereka menambahkan bersamaan dengan setiap kata itu ada 70 kata. Kalau kalimah dikatakan kata, kalau kalimat ya kalimat. Baik. Tentunya yang riwayat muttafaqun alaih dari Aisyah dan dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW lebih sesuai, yaitu apa? Lebih tepat, yaitu 100 kedustaan, bukan hanya 70. Fakta tabanna sudzalikal haditsa fil kutub. Lalu orang-orang mencatat cerita itu atau berita itu atau perkataan itu ke dalam kitab-kitab. Wa fasha dzalika fi Bani Israil, dan hal itu kemudian tersebar di Bani Israel
sebagai ganti. Ketika mereka membuang kitab suci, maka mereka jadi apa? Mencintai kitab yang kufur dan syirik tadi. Annal jin ta'lamul ghaib, bahwasanya jin itu mengetahui perkara gaib. Padahal Allah telah membantah itu tentang apa? Jin-jin yang mereka dikuasai Nabi Sulaiman. Yaitu apa? Laukanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adzabil muhin. Ketika Sulaiman meninggal dunia, maka taulah jin, seandainya mereka itu tahu perkara gaib, niscaya mereka tidak akan tinggal di dalam siksaan yang menghinakan itu. Maksudnya apa? Ternyata jin tidak tahu Nabi Sulaiman sudah sekian lama meninggal. Mereka kerja di sekeliling beliau dan tidak tahu beliau itu meninggal. Beliau berdiri terus. Taib. Kalau mereka tahu, niscaya mereka tidak akan mau untuk lagi tunduk pada Sulaiman. Bagi mereka ini adalah menghinakan. Disuruh Sulaiman berbuat apapun mau, padahal Sulaiman cuma manusia menurut mereka itu. Sementara kami hebat, mampu terbang, mampu ini. Taib. Itu yang dimaksudkan dengan siksaan yang menghinakan bagi jin-jin tadi. Dan ada penafsiran yang lain terkait dengan alam akhirat. Fa bu'isa Sulaimanu finnas. Kemudian Sulaiman diutuskan di tengah-tengah umat manusia. Fajama'atil kal kutub faja'alaha fi sunduk. Lalu dia mengumpulkan kitab-kitab itu. Selanjutnya dia meletakkan kitab itu di dalam kotak. Summa dafanaha tahta kursiyih. Lalu dia menanamnya di bawah kursi dia. Ini semua adalah Israiliyat dan beritanya lain-lain. Seandainya betul Nabi Sulaiman seandainya betul itu adalah kitab sihir yang di zaman Sulaiman, niscaya sudah dihancurkan oleh beliau, sudah dirusak. Tidak mungkin sekedar disimpan kitab sihir yang membahayakan umat macam itu. Taib. Ini semua adalah Israiliyat yang banyak dustanya. Walam yakun ahadun minasyayatini yastati'u an yadnuwa minal kursiyyi illah taraq. Tidak ada satu orang pun dari para setan yang mampu untuk mendekat ke kursi itu kecuali dia akan terbakar. Sekalian aja dibakar kotak tadi atau kitab-kitab sihir tadi. Kenapa dibiarkan disimpan? Yang nantinya akan menjadi bencana kalau memang ceritanya itu betul. Nabi Sulaiman menyimpan kitab sihir saja, tidak membakarnya. Wa qal la asma'u ahadan yadhkuru anna syayatina ya'lamunal ghaiba illa darabtu unuqah. Sulaiman berkata, saya tidak mendengar seorang pun menyebutkan bahwasanya para setan tahu perkara gaib kecuali saya akan memenggal lehernya. Falamma mata Sulaimanu alaihi salam wa dhahabatil ulama'ul ladzina kanu ya'rifuna amra Sulaiman. Manakala Sulaiman meninggal dunia alaihi salam dan para ulama yang dulu mengetahui urusan Sulaiman mereka juga telah wafat. Wa khalafa ba'da dzalika khalaf. Setelah itu datanglah generasi pengganti. Tamassala syaitonun fi surati ins. Setan menampakkan diri, menyamarkan diri dalam bentuk manusia. Summa ata nafaron min bani Israel. Lalu setan itu mendatangi sekelompok orang dari Bani Israel. Faqala lahum hal adullukum ala kanzin la ta'kulunahu abadan. Maukah kalian untuk aku tunjukkan kepada, yaitu aku tunjukkan pada kalian kepada suatu perbendaharaan yang tidak kalian makan selama-lamanya. Ini terjemahnya gitu aja berarti ya, ta'kuluna, yaitu kalian makan. Qalu na'am, mereka bilang iya. Qal fahfiru tahtal kursi, maka galilah di bawah kursi Sulaiman itu. Wa dhahaba ma'ahum wa arahumul makan. Setan pergi bersama mereka dan memperlihatkan kepada mereka tempat itu. Tayyib. Wa qama nahiyah, dan dia berdiri di suatu sisi. Faqalu lahu fadnu, mereka bilang kepada setan, mendekatlah engkau ke sini. Qala walakinni ma huna fi aidikum, hahuna fi aidikum. Dia bilang saya tidak mau, karena dalam cerita tadi apa, kalau dia mendekat dia akan terbakar. Tetapi saya di sini aja di hadapan kalian.
Fa illam tajidu faqtuluni. Kalau kalian tidak mendapatkan itu, sila kalian membunuh saya. Fahafaru fawajadu tilkal kutub. Lalu mereka pun menggalinya. Selanjutnya mereka menemukan kitab-kitab itu. Falamma akhrajuha qala syaitan. Ketika mereka mengeluarkan kitab-kitab itu, syaitan mengatakan, Inna Sulaiman innama kana yabbatun nasa wasyayat, yabbatul insa wasyayatina wa tayra bihada sihir. Sesungguhnya Sulaiman itu dulu mampu mengendalikan manusia, mengendalikan para setan, dan mengendalikan burung-burung dengan ilmu sihir ini. Tayyib, summa tara wa dhahab. Lalu setan pun terbang dan pergi. Tayyib, akibatnya apa? Bencana, membiarkan kesyirikan. Dan ini tidak mungkin Nabi berbuat macam itu. Assalamualaikum. Jelas ilmu-ilmu sihir, kitab-kitab sihir itu dimusnahkan, bukan malah dibiarkan untuk suatu saat jadi bencana. Ini tidak mungkin. Tayyib, wa fasha fin nasi anna Sulaimana kana sahira. Dan tersebarlah di tengah-tengah manusia bahwasanya Sulaiman dulu adalah penyihir. Wattaqadat banu Israila tilkal kutub. Dan Bani Israel pun mengambil buku-buku tadi untuk apa? Dipelajari dan menjadi pegangan. Falamma jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khasamuhu biha. Manakala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi mendebat Nabi Muhammad dengan kitab-kitab sihir itu. Dan ini belum pernah didapatkan di dalam kitab-kitab sunnah, bahwasanya orang Yahudi ketika mendebat Nabi itu dengan ilmu sihir. Mendebat dalam artian apa? Dialog dan diskus dan seterusnya itu. Bahkan mereka menanyakan apa yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi saja. Berita-berita dalam kitab suci. Sementara Nabi Muhammad SAW beliau tidak mampu baca dan tidak mampu menulis. Makanya kata para ulama, seandainya pertanyaan-pertanyaan Bani Israel yang dikatakan hanya Nabi saja yang tahu, kemudian ternyata apa? Nabi mampu menjawab, maka mereka mengatakan ini betul. Kemudian ketika ditanyakan masalah ruh, seandainya Nabi mengatakan saya tahu begini, mereka akan mengatakan, oh berarti anda bukan Nabi. Karena Nabi pun tidak tahu masalah ruh. Ini hanyalah urusan Rabbku. Baik, jadi seluruh perdebatan antara Nabi dengan orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih itu hanyalah betul-betul ilmu yang datang dari wahyu. Sama sekali mereka tidak mendebat Nabi melalui pengetahuan masalah sihir ini, sihir itu dan sebagainya. Tayyib, fadzalika hina yaqulullahu ta'ala. Maka peristiwa ini atau cerita ini semua adalah manakala Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tetapi para setan itulah yang kafir. Baik, jelas ini terjadi dalam artian mereka mempelajari ilmu sihir lalu mereka menisbatkan kepada Sulaiman. Tapi untuk cerita bahwasanya Sulaiman menyimpan buku sihir di bawah kursinya atau versi Yahudi yang lain, Sulaiman itu memakai apa? Cincin sihir yang hebat dan sebagainya, ini tentunya palsu. Baik, yang betul Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir, tapi setanlah yang berbuat sihir, yang dengan itu setan jadi kafir. Tayyib. Wa qala Rabi ibnu Anas, innal yahuda sa'alu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam zamanan an umurin minat Taurah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang waktu ketika Nabi memang berdekatan dengan Yahudi, yaitu ketika di Madinah. Sebagaimana kata para ulama, selama di periode Mekah boleh dibilang Nabi tidak berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Tapi terkadang orang-orang Quraisy yang mereka pergi ke Yaman atau mereka pergi ke Madinah, mereka jumpa dengan ulama Yahudi. Lalu mereka meminta bekal. Kami harus mendebat Muhammad dengan cara apa? Lalu mereka menyuruh untuk bilang aja begini-begini. Tapi kalau langsung Yahudi dengan Rasulullah, ini adalah periode Madinah, di zaman Madinah. Tentang urusan atau perkara-perkara yang ada di dalam Taurat. La yas'alunahu an syai'in min dzalika illa anzalallahu ta'ala alaih ma sa'aluhu an. Tidaklah mereka menanyakan pada beliau tentang suatu perkara dari pertanyaan-pertanyaan tentang isi Taurat tadi, kecuali Allah Ta'ala turunkan kepada beliau jawaban tentang yang mereka tanyakan tadi. Tayyib, fa yakhsimuhum, maka Rasulullah pun mampu untuk mendebat mereka, mampu mengalahkan mereka di dalam perdebatan tadi. Falamma ra'au dzalika qalu,
Manakala mereka melihat yang demikian itu, mereka mengatakan, hadza a'lamu bima anzalallahu ilaina minna. Orang ini lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan kepada kita daripada kita sendiri. Wa innahum sa'aluhu anis sihr wa khasamuhu bih. Dan mereka menanyakan kepada Nabi tentang masalah ilmu sihir, dan mereka mendebat Nabi dengan ilmu sihir tadi. Yaitu apa? Sekarang untuk istilahnya apa itu? Round kedua mereka menang. Untuk round pertama ketika debat masalah kitab suci, khosamahum, Nabi mampu mengalahkan mereka. Kemudian untuk round kedua yaitu apa? Ketika ditanya masalah sihir, ternyata khosamuhu bih, mereka mampu mengalahkan Nabi, mengalahkan debat karena Nabi tak tahu masalah sihir. Ini tentunya apa? Tidak demikian ceritanya. Dan jelas Rabi ibnu Anas, beliau apa itu? Min sighari at-tabi'in. Maka jelas beliau tidak menjumpai berita-berita, tidak menjumpai peristiwa yang di zaman Nabi SAW masih hidup itu. Baik, fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat, dan ini tidak sahih, sebab nuzulnya adalah ini perdebatan itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan yang menisbatkan pada kekuasaan Sulaiman. Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Yaitu apa? Allah memutuskan hubungan antara Sulaiman dengan para setan. Sulaiman walinya adalah Allah. Adapun para setan, mereka walinya adalah orang-orang kafir satu sama lain. Tidak ada urusan Nabi Sulaiman dengan sihirnya para setan. Nabi Sulaiman tidak menyihir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi para setan itulah yang kafir. Bagaimana bentuk kekafirannya di sini? Yu'allimunan nasa sihr. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Baik. Wa inna syayatina amadu ila kitabin fakatabu fihi sihr wal kahanah wa masya Allahu min dzalik. Dan sesungguhnya para setan itu pergi ke sebuah kitab, amadu yaitu menyengaja pergi ke sebuah kitab, lalu mereka menulis di dalam kitab itu masalah sihir dan perdukunan, masalah ramalan mungkin atau pengobatan secara magic ini magic itu, dan apa saja yang Allah kehendaki di situ, yaitu yang Allah Ta'ala izinkan secara kauni untuk mereka berbuat itu. Ini pun kalau sahih, tapi tentunya apa? Ini tidak sahih. Masalah sekedar sanad dari Rabi ibnu Anas. Fadafanuhu tahta majlisi Sulaiman. Lalu mereka menanam itu di bawah tempat duduk Sulaiman. Taib. Nah, kalau seperti ini lebih dekat, bukan Sulaiman yang menanamnya, tetapi setanlah yang menanamnya setelah Sulaiman meninggal. Taib. Tidak mungkin di masa hidupnya Sulaiman mereka mampu berbuat itu dan dibiarkan adanya kesyirikan di bawah tempat duduk Sulaiman. Taib. Wa kana Sulaiman alaihissalam la ya'lamul ghaib, dan Nabi Sulaiman tidak tahu perkara gaib. Taib. Tapi di masa turunnya wahyu tidak mungkin kebatilan itu didiamkan. Nabi Sulaiman tidak tahu, tapi jelas Allah tahu. Falamma faraqa Sulaimanud dunya, ketika Sulaiman berpisah dari dunia, istakhraju dzalika sihir, orang-orang pun mengeluarkan sihir tadi, atau mungkin para setan ya. Para setan mengeluarkan sihir tadi, wa khada'un nas, mereka menipu orang-orang, wa qalu hadza ilmun kana Sulaimanu yaktumuh. Ini adalah sebuah ilmu yang dulu Sulaiman merahasiakan, menyembunyikannya. Wa yahsudun nasa alaih, dia dengki pada orang-orang terkait dengan ilmu ini. Dia nggak mau orang-orang punya kekuasaan seperti dia. Na'udzubillah. Taib. Fa akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka cerita ini. Faraja'u min indih, lalu mereka pulang dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad hazinu, dalam keadaan orang-orang Yahudi tadi bersedih hati. Wa adhadallahu hujjatahum, dan Allah menghancurkan, melumatkan hujjah mereka. Baik, ini tidak sahih tentang sebab turunnya ayat ini terkait dengan masalah itu. Baik. Adapun kemudian setan mengajarkan sihir, lalu dia mengatakan ini dulu dari Sulaiman, memang itu boleh saja terjadi. Yaitu setan sekedar berdusta bahwasanya inilah ajaran Sulaiman,
dan ini di bawah kursi dia. Itu boleh aja mereka bilang gitu, walaupun prakteknya tidak ada apa-apa di bawah kursi Sulaiman, cuma mereka yang bohong aja. Wa qala Mujahidun fi qawlihi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Qal kana syayatinu tastami'ul wahyi. Dulu para setan mendengar-dengar wahyu, mencuri pendengaran wahyu. Fama sami'u min kalimatin illa zadu fiha mi'ataini mislaha. Maka tidaklah mereka mendengar dari kalimat wahyu tadi kecuali mereka menambahkan padanya 200 kali 200 yang semisal itu. Taib. Ini tentunya apa? Tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Taib. Dan juga yang mereka dengar itu bukan wahyu. Tapi apa yang mereka dengar adalah sekedar pembicaraan malaikat menurut hadis-hadis yang sahih itu di Bukhari, Muslim dan yang di Musnad Ahmad dan lain-lain. Pembicaraan malaikat, yaitu Allah menghendaki besok akan terjadi demikian atau apa, bukan wahyu. Baik. Adapun untuk masalah wahyu, maka para setan tidak akan mampu untuk turun membawa berita wahyu tadi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Asy-Syu'ara dan ditafsirkan oleh para ulama. Setan tidak akan mampu dan tidak akan layak untuk membawa wahyu. Fa arsala Sulaimanu alaihi salam ila ma katabu min dalik. Kemudian Sulaiman mengutuskan alaihissalam, mengutuskan seseorang untuk apa? Menuju ke apa yang mereka tulis, yaitu menuju ke buku-buku ilmu wahyu yang mereka tulis tadi. Falamma tuwfi Sulaiman, enggak ada perbedaan ya dengan cetakan yang lain dalam masalah ini. Manakala Sulaiman sudah meninggal dunia, wajadat husyayatin, maka para setan mendapati dia, yaitu mendapati buku yang disimpan oleh Sulaiman tadi, yaitu apa? Buku sihir atau mungkin buku wahyu, tapi wahyu yang datang dari jalur para setan. Ini semua adalah Israiliyat, versinya lain-lain. Fa'allamat hunna sabih. Lalu para setan mengajari manusia dengan wahyu yang datang dari sanad yang lain, bukan sanad Jibril itu, tapi ini semua Israiliyat tentunya. Wa huwa sihir, yaitu berupa ilmu sihir. Wa qala Sa'id bin Jubair kana Sulaimanu alaihissalam yatatabba'u ma fi aidi syayatini minas sihir fayakhudhu minhum. Dulu Sulaiman mengejar apa yang ada di tangan para setan berupa ilmu sihir, lalu dia mengambilnya dari mereka. Fayadfinuhu tahta kursiyih, lalu dia menanam itu di bawah kursinya. Baik. Ini semua adalah dari mana? Rasul tidak pernah menceritakan masalah itu, padahal ini wahyu. Ini adalah perkara gaib. Sa'id bin Jubair dapat dari mana? Tentunya apa? Dapat dari ahli kitab. Sementara ahli kitab mereka tidak punya sanad, makanya versinya jadi lain-lain. Dan tidak mungkin Sulaiman membiarkan sihir tanpa apa? Menghancurkannya. Bagaimana malah menyimpan kitab sihir? Untuk apa disimpan? Kemudian fi baiti khizanatih, di rumah gudang perbendaharaan dia. Falam yaqdiri syayatinu an yasilu ilaih. Para setan tidak mampu untuk sampai ke situ, ke buku itu. Fadabbat ilal ins, lalu setan pun merayap ke manusia, yaitu pergi ke umat manusia. Faqalu lahum, lalu mereka bilang pada mereka, tadruna mal ilmu alladhi kana Sulaimanu yaskharu bihi syayatina wariyaha wa ghaira dzalik. Tahukah kalian apa ilmu yang dulu Sulaiman itu mampu dengan ilmu tadi menundukkan para setan dan angin serta yang lainnya? Qalu na'am, maka mereka pun ingin tahu. Baik. Qalu fa innahu fi baiti khizanatih. Ilmu tadi ada di gudang perbendaharaan dia, wa tahta kursiyih, di bawah kursi dia. Fastasara bihil ins. Jelas yang membuat cerita itu memang apa? Sesuai dengan karakter dia, langsung apa? Gembira sekali, langsung mereka istasara, yaitu apa? Bangkit dengan cepat. Ingin memiliki kekuasaan yang sama, bukan karena ingin ikut syariat. Baik. Wastakhraju, mereka mengeluarkan kitab tadi. Fa'amilu biha, lalu mereka pun mengamalkan isi kitab itu. Wa qala ahlul Hijaz kana Sulaiman ya'malu bihada wa hada sihir. Penduduk Hijaz mengatakan dulu Sulaiman mengamalkan ini dan ini adalah sihir.
Tayyib, itu semua adalah cerita Israiliyat palsu. Fa anzalallahu ta'ala ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara'ata Sulaiman alaihi salam. Bebasnya Nabi Sulaiman alaihi salam dari tuduhan tadi. Tayyib, faqal wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Tayyib. Bukan hanya ahlu Hijaz, bahkan ahlul Irak pun mereka menggambarkan Sulaiman memang kekuasaannya disebabkan karena sihir, disebabkan karena cincin itu dan seterusnya. Sebagaimana itu di dalam buku 1001 Malam. Intinya adalah itu, masalah sihir. Dan juga mengajarkan bagaimana agar pedang jadi sakti. Ya, ditulis di pedangnya itu, tulis nama Allah, nama ini, jadi sakti itu. Tayyib. Tapi mengatasnamakan Islam, ajaran itu. Tayyib. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar Al-Qurashil Madani, yang ma'ruf itu ibnu Ishaq. Amadati syayatinu hina arafat mauta Sulaimana bin Dawud alaihi salam. Alaihi wassalam. Para setan ketika mereka mengetahui kematian Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, amadat, yaitu menyengaja, fa katamu asnafas sihir, fakatabu asnafas sihir, lalu mereka menulis berbagai jenis sihir. Mangkana yuhibbu an yablugha kadza wa kadza falyaqul kadza wa kadza. Barang siapa suka untuk mencapai posisi ini itu atau mencapai tujuan ini dan itu, hendaknya dia mengucapkan ini dan itu. Ma'ruf, kalau ilmu sihir memang macam itu. Syaratnya begini, kalau ingin membuat ini maka perbuatlah demikian, cari dulu demikian, dan seterusnya. Hatta idza sannafu asnafas sihir, sehingga apabila mereka telah menyusun berbagai jenis ilmu sihir, ja'aluhu fi kitab, lalu mereka meletakkan itu, menyalinnya lagi di sebuah kitab. Summa khatamu bi khatimin ala naqshi khatami Sulaiman, lalu mereka mensegelnya dengan yaitu dengan cincin atau segel seperti pola dari cincinnya Sulaiman. Wa katabu fi unwanih, dan mereka menulis di tajuknya itu, hadza ma kataba Asifu ibnu Barkhia as-Sadiqu lil Malik Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Inilah yang ditulis oleh Asif bin Barkhia, teman dekat dari sang raja Sulaiman bin Dawud. Tayyib. Yang buat cerita, intinya mereka sekedar lihat Sulaiman dari sisi kekuasaan saja, tidak mengatakan nabi atau rasul. Dan itu selalu sampai zaman sekarang. Orang-orang ahli kitab setiap kali bicara masalah Sulaiman tidak bicara beliau sebagai nabi, tapi selalu King Solomon dan seterusnya. Enggak mau mengatakan nabi atau rasul karena memang mereka lihat dari sisi kekuasaan duniawi aja. Min dzakhairi kunuzil ilim, berupa perbendaharaan ilmu yang tersimpan. Zakhair yaitu yang tersimpan, kunuz perbendaharaan. Summa dafanuhu tahta kursiyih, lalu mereka menyimpan itu di bawah kursinya, dan ini yang lebih masuk akal. Ini terjadinya setelah Sulaiman wafat, lalu mereka yang membuat tipu daya. Tayyib, wastakhrajathu ba'da dzalika baqaya Bani Israil. Nah, setelah itu barulah sisa-sisa Bani Israel mengeluarkan buku tadi. Hatta ahdatsu ma ahdatsu, sehingga mereka membuat apa yang mereka perbuat, yaitu menampilkan ilmu-ilmu sihir para pendetanya itu. Tayyib, ini ma-nya double. Falamma asaru alaihi qalu wallahi ma kana Sulaimanu bin Dawud illa bihadza. Manakala mereka mengetahui buku itu, mereka mengatakan demi Allah. Ada yang lain enggak? Baik. Tidaklah Sulaiman bin Dawud itu kecuali dengan ini, yaitu berkuasa, tidaklah berkuasa kecuali dengan ini. Fa afshus sihra finnas, lalu mereka pun menyebarluaskan sihir di tengah umat manusia. Baik. Intinya Bani Israel memang lebih suka sihir daripada ilmu syariat, daripada taat pada syariat. Wa ta'allamuhu wa 'allamuh, mereka mempelajarinya
dan mereka mengajarkannya. Walaisa huwa fi ahadin aksaru minhu, walaisa huwa fi ahadin aksara minhu fil yahud. Tidak ada ilmu sihir yang lebih banyak daripada ilmu sihir di kalangan Yahudi, dan ini tidak betul. Syekhul Islam menetapkan bahkan musyrik yang betul-betul menyembah berhala, ilmu sihirnya lebih banyak daripada Yahudi. Baik. Sampai Syekhul Islam menyebutkan yang di India dan yang di Khurasan sihirnya lebih hebat dan lebih beraneka ragam daripada sihirnya Yahudi. Di sini la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Baik, ini layak demikian. Falamma zakara Rasulullah SAW fima nazala alaihi minallahi Sulaiman bin Dawud. Manakala Rasulullah SAW menyebutkan Sulaiman bin Dawud di dalam wahyu yang turun kepada beliau dari Allah, wa addahu fi man addahu minal mursalin, dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang disebutkan dari kalangan para rasul. Qala man kana bil madinati min yahud, orang Yahudi yang ada di Madinah mengatakan, ala ta'jabuna min Muhammad, apakah kalian tidak merasa heran dengan Muhammad itu? Yas'umu anna bin Dawud kana nabiyan, mereka menyatakan bahwasanya Dawud itu dulu nabi, ibnu Dawud itu nabi. Wallahi makana illa sahir, demi Allah ibnu Dawud itu tidak ada kecuali penyihir aja. Kalau sekarang ibnu Dawud tajir ya, niagawan. Itu lebih masuk akal. Oh, gedenya besar, di mana-mana di Saudi pun besar sekali. Itu baru betul bin Dawud yang ya tajir biasa, bukan sahir. Tapi ini semua adalah berita dari Israiliyat aja. Wa anzalallahu fi dzalika min qaulihim wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Al-ayah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang tidak sesuai tentunya apa? Tidak boleh diterima. Itu menurut data-data itu, tapi apa? Datanya sendiri banyak kontroversinya. Baik, adapun yang ma'ruf di berbagai kitab dan penjelasan para ulama, tetap orang Yahudi memuliakan Nabi Sulaiman, tidak sampai mengatakan apa sebagai penyihir. Cuma sebagian dari firqah Yahudi memang mengatakan kekuasaan Sulaiman itu lewat cincin dan yang semacam itu. Baik. Iya betul, betul. Itu yang rajih, itu yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Adapun yang dirajihkan oleh Imam At-Tabari, mereka adalah dua raja. Baik. Sementara dohir qiraah yang masyhurah adalah apa? Malakaini, bukan malikain. Berarti apa? Memang malaikat dan mereka adalah menjalankan perintah Allah untuk menguji manusia. Sebagaimana para malaikat yang lain yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberikan rezeki kepada setan, memberikan rezeki pada orang-orang kafir dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai cabaran. Semakin maksiat malah dikasih. Semakin mereka menyembah mungkin apa? Menyembah Bunda Maria atau mungkin menyembah patung, tahu-tahu mereka mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan jelas datang dari Allah Ta'ala. Demikian pula rezeki itu yang didatangkan oleh malaikat itu cabaran. Mereka adalah malaikat. Mereka tidak salah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Harut dan Marut nggak salah karena sekedar sebagai apa? Datang untuk menjalankan perintah Allah untuk mencabar. Nggak masalah, tapi apa sebaiknya cari yang lebih selamat untuk anak kita daripada nanti diejek dan diapakan. Baik. Sebagaimana apa? Nggak masalah memberi nama anak Lut, tapi apa? Kasihan anak kita. Untuk sebagian orang sufaha nanti mengejek, mengolok-olok dan sebagainya. Karena pasti ketika nanti para ulama membahas kitab yang terkait dengan hukum lutiyah, nanti orang-orang akan lihat ke anak itu. Nanti kasihan dia. Ditarik-tarik, dikait-kaitkan. Walaupun kasihan, jelas itu baik nama itu. Nama nabi yang betul-betul berjuang untuk melawan kelompok LGBT itu. Perjuangan yang hebat, tapi ajaibnya adalah justru nama beliau yang dinisbatkan. Itulah yang kasihan. Amalan yang busuk dinisbatkan pada beliau. Walaupun
Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan enggak demikian, maksudnya maknanya lain. Lutiyah ini artinya adalah apa? Menempel. Tapi jelas yang ma'ruf memerangi itu adalah justru Nabi yang namanya Lut. Kasihan ini tentunya. Maka sebagian ikhwah niatnya baik, memberi nama anaknya Lut, dan dia mengatakan saya Abu Lut. Niatnya baik dan itu tidak apa-apa. Cuma sekedar nasihat apa? Yaitu manakala Rasulullah SAW dan para sahabat pun tidak menggalakkan memakai nama itu, maka lebih baiknya kita mengikuti pola itu. Pakai yang Rasulullah dan para sahabat lebih mengutamakan untuk memilih nama itu. Walaupun boleh. Dan niat baik insya Allah dapat pahala. Demikian pula masalah Harut dan Marut. Boleh kita kasih nama itu nama malaikat. Cuma kasihan kadang anak-anak diejek dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kalam Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah di muka surat 338 tuh ya. Wal haqqu fima. Oh sebentar.